Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Belajar CNC bersama. Ya, kesempatan hari ini saya akan membahas tentang programming CNC, yaitu langsung saja masuk ke tahap programming CNC Mastercam X5. Yang pertama, setting setup material dan benda kerja, yang isinya itu setting external journal dan journal di Mastercam. Kemudian merubah setting external journal dan journal sebelum ada program. Kemudian yang ketiga, merubah setting external journal dan journal sudah ada program. Oke, langsung saja kita dari tahap ini masuk saja ke Mastercam-nya, langsung saja. Sambil merefresh F9 ini untuk menampilkan external journal-nya. Kalau nggak muncul tinggal dipencet F9. Oke. Langsung saja kita buat bendanya. Misal kita buat 100, panjangnya, lebarnya 50, enter di sini ya. Oke. Kemudian kita buat ini benda 2D-nya. Kemudian kita buat lagi sama tapi kita 3D. Biar nanti kalaupun ada masalah pertanyaan, kalau 3D-nya gimana gitu kan. Di sini satunya. Oke. Terus yang di sini saya kasih diameter 15. Satu aja. Oke. Yang ini enggak usah. Kemudian ini saya solidin bendanya satunya. Oke, arahnya udah oke. Nah, ini saya ganti warna. LDS. Nah, seperti ini. Yang pertama kita merubah gambar ini ya. Gimana kalau external journalnya dari lingkaran, kemudian ini external journal tengah ini pakai yang 2D. Yang 2D biar nggak pusing, kita copy ke level 100. Terus kemudian kita masuk ke level 100 saja. Nah, gimana caranya ini ngerubah koordinatnya? Itu pertama di tengah kotak ini di sini. Caranya kita pakai garis bantu. Yang pertama kita bikin garis diagonalnya. Ini oke. Kemudian kita masuk ke pindahin, move to origin. Kemudian kita di sini ada poinnya. Ini ada banyak. Ditentukan sesuai dengan fungsinya. Karena kita mau midpoint titik tengahnya ini, kita buat midpointnya ini udah selesai. Ini udah di external journal, udah di tengah, ya tuh. Kemudian kalau external journalnya di sini, kita tinggal pindah Xform, move to origin, kita ganti nih endpoint, kita pilih garis ini langsung. Garis ini atau garis ini sama saja. Garis ini juga sama saja. Kita cenderung kemana? Kalau kita jatuhnya ke sini berarti poinnya kan pindah ke sini, pojoknya di sini. Kalau kita cenderung ke sini, dia akan pojok di sini gitu. Kita misal pojoknya di sini ya, kita pilih garis ini. Nah, dia akan langsung ke external journal di sini. Terus kalau lingkaran gimana? Ini external journalnya di sini, misal cuman besarin ukuran toleransi, kalau ngambil luar nanti takutnya ngoval gitu. Caranya move to origin juga. Di sini kita ambil art centernya. Jadi di sini itu fungsinya tergantung fungsinya ya. Kadang harus pakai art center, harus origin di mana, endpoint, midpoint ataupun point gitu. Oke, art center ya. Kalau select the point of translate from. Nah, oke, ini external journalnya udah pindah ke center lingkaran. Ini kalau 2D ya.
Kemudian kalau yang 3D ini gimana yang tadi? Ini kita pindah dulu aja. Copy ke 101. Oke, kita buka di 101. Kenapa saya level gini? Biar lebih enak filteringnya. Nah, seperti ini. Caranya gimana? Caranya yang paling gampang, ini saya ganti warna dulu ya, ke warna biru. Langsung saja, ini eksternalnya di mana? Kalau udah 3D kayak gini, langsung saja kita menggunakan fitur create bounding box. Ini biar nongol lah, ini nih. Ada poinnya ini, poin, line. Tinggal di customize ya, pilih yang mana. Solid sama kayak ini aja, line arc sama center line arc saja, garis wireframe nya itu loh. Oke, nah ini kan udah jadi biru-biru nih. Nanti jatuhnya dia ke seperti garis yang tadi 2D caranya. Jadinya kalau 3D kan kita buat wireframe nya dulu. Kalau tadi kan nggak ada garis wireframe nya, kita mau ngeklik juga susah kan. Seperti itu. Tinggal kita buat garis bantu atau kita menggunakan cara yang tadi. Bisa juga pakai garis offset teman-teman. Misal kita ukur ya, dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Kita misal ingin mengubah referensi di sini dari pojok, nggak harus kita memakai tadi nih move to origin ini tadi, nggak harus, bisa dikombinasikan. Kita Ctrl All, nah kita translate saja arah X nya ini, tinggal ketik 132,86 plus ya, di move Y nya karena ini mau pindah ke bawah sini, berarti jaraknya 36,5, ini berarti minus. Oke, nah seperti ini. Bisa juga tuh, ini kan udah ketahuan nih 000. Nah seperti itu. Banyak cara kan, ini salah satu cara yang sering dan paling simple yang tadi itu. Tinggal move origin, bikin garis bantu seperti itu. Lanjut, yang ini udah selesai ya, setting external Z0 dan Z0 nya di mastercam ya. Z0 nya ini, yang jadi Z0 nya ini ALTS. Z0 nya tinggal kita mau pindah di mana. Kalau tinggal pindahnya mau di, misal Z0 nya di bawah ini tadi, nah, tinggal pindah sesuai dengan customize tadi, dipakai alat bantunya tadi gitu. Z0 atas atau bawah sama saja, tinggal di customize sesuai dengan permintaan. Terus gimana kemudian lanjut merubah settingan external Z0 belum ada program. Sebenarnya ini satu settingan ya, belum ada program itu sama dengan kita baru membuat project baru. Terus gimana caranya kalau kita sudah ada program? Langsung saja ya, ini kita delete saja, kita buka ukuran lagi 100 kali 50, taruh di sini. Programnya sama ya, mau bur ataupun pocketing sama. Oke, saya buat oke.
segini aja. Ini udah 0 tengah, ini saya hilangin. Kemudian saya pindah misal move to originnya di tengah. Oke. Kemudian nampilin ini kan nggak ada nih dialog text manajernya, tinggal di ini nih. Toggle Operation Manager ALTO. Bisa dicek di video sebelumnya. Kalaupun nggak ada di sini, kemudian kita ke machining table. Kita pilih drilling, oke. Entities, oke. Ini toolingnya langsung ya saya ya. Center drill saja 10. Enggak, parameter saya lewatin. Langsung saja. Gini. Oke. Seperti ini ya. NC saja. Ini yang pertama kita udah buat programnya, misal seperti ini. Kita jalankan. Mana nih, sebentar. Ini cepet insert. Udah ya, ini udah jalan ya. Langsung misalnya udah 0 di sini. Kemudian kita mau pindah ke sini. Kita kalau langsung gimana? Coba langsung ya, mau to origin. Kemudian endpoint kita ambil sini. Perubahannya apa? Pasti toolpadnya ini dia akan ada tanda silang ini nih. Ini berarti kalau kita jalanin langsung nggak bisa. Nah, dia akan harus meregenerate lagi ulang. Atau kita nggak diregenerate. Kalau kita udah post, kita jalan program yang tengah tadi, pasti koordinatnya geser. Berarti kita harus regenerate ulang. Oke, regenerate di sini. Operator, kemudian tinggal di regenerate. Pasti dia akan muncul regenerate lagi. Seperti itu. Cara yang paling aman. Nah, dia akan hilang lagi nih. Kalau kita klik ini, dia harus regenerate ulang. Seperti itu. Cara yang paling aman adalah kalau ini program Maspro, buat teman-teman yang jalan program Maspro kemudian pengen pindah external generalnya sendiri, usahakan masternya jangan diotak-atik. Kita pakai program customize lagi, nggak susah dan nggak lama. Ini kita copy aja di sini. Nah, ini kita ini nih. Sebentar. Machining group. Kita buat machining group lagi. Ini kita udah copy tadi kan. Terus ini kita geser ke bawah. Ctrl X. Sebentar. Cut. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Nah, yang ini nih. Kita kan pakai koordinat ini. Kemudian ini kita simpen di level 110 ya misal. Kemudian kita copy lagi di level 111. Oke. Nah, ini kita ganti nama. Kita rename 110, enter. Ini 111, enter. Nah, yang 110 tadi external generalnya tengah,
kemudian kita pakai yang 111 ini nih, ini 111 ya, kita pindah Xform, move to origin, kemudian kita pindah ininya di pojok seperti ini. Kenapa ini ngikut? Kita cek di stock step. Sebentar. Kita rek ulang. Astaga, tadi nyala semua bos. Nah, all off. Oke. Ini yang 111 ya. Ini udah ke sini. Kemudian yang 110 all off dulu, kita pindah. Kita pindah ke tengah. Oke. Nah, tadi itu saya ininya ngeklik nyala dua-duanya, harus salah satu saja ya. Jadinya kalau pindah satu, pindah dua-duanya. Nah, jadi masalah ini kan tadi. Kita cek ininya. Dia jalan yang di sini, berarti dia jalan yang 110 ini, yang ini nih. Kita cek 110-nya. Nah, ini kan belum nih. Kita tinggal di geometri, select all entities 110 ya. Oke. Kenapa ada dua? ALTT. Nah, dia langsung menampilkan sendiri. Kalau ALTT itu nyala salah satu gitu. Ini udah bener ya, 110 X0 Y0-nya di sini. Ini 111-nya kita aktifin. Oke. Kita jalanin. Udah oke ya, tuh. Jadi seperti itu paling amannya. Jadi ada riwayat nih, ada riwayat sebelumnya itu enggak kita bodong langsung ngedit yang satu ini, supaya kalaupun ada dua posisi, misal ada yang udah disetting di pojok sini, ternyata programnya di tengah, kita bisa pakai program yang di tengah, tinggal posting ini seperti itu. Z0-nya gimana? Sama saja seperti yang tadi, tinggal di customize move to origin-nya ini nih, garis bantunya tadi. Oke, di situ sangat gampang ya, kalaupun ada pertanyaan terus gimana caranya gitu. Kemudian sekedar sharing ya, misal kita setting X0, Y0 dan Z0-nya itu lebih baik itu, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu X0, Y0 dan Z0-nya itu kemungkinan besar untuk presisi bagus. Jangan kita nyeting kalau materialnya kasar atau material mentah itu jangan dari luar. Kemudian jangan pakai dial, pakai center fix saja. Kalau udah ada profilan, lebih baik ngikutin profilan supaya tidak terjadi miss dari profil sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk setting Z0-nya itu, kalaupun ada material tinggi gitu, Z0 usahakan jangan di posisi yang dikerjakan, jadinya posisi referensinya itu jangan sampai hilang. Kalaupun hilang, usahakan tulis di worksheetnya itu Z0 harus dipindah kemana gitu, entah di tanggem atau di meja mesin gitu, supaya kalaupun ada tooling selanjutnya itu kita bisa setting Z0 dari referensi yang hilang itu
walaupun sudah dipindah seperti itu. Dan usahakan komunikasi antara programmer dan operator itu berjalan, jangan asal ngikutin gambar saja tapi aktual di mesinnya itu malah menyulitkan proses-proses selanjutnya seperti itu. Itu saran dari saya. Semoga dari pembelajaran ini setup material dan benda kerja bermanfaat buat semuanya. Kalaupun ada pertanyaan di kolom komentar bisa dilanjutkan. Kalaupun ada pertanyaan yang misal seperti ini, saya buka ya, setting external journal seperti ini, insya Allah saya akan jawab melalui video. Dan kalaupun misal pertanyaannya itu teman-teman ya, ini kan di awal nih di setup material, nanti kan ada program 2D 3D post processor. Mohon dengan sangat kalaupun ada pertanyaan, kalau belum dijabarkan baru nyampe di setup material dan benda kerja, jangan langsung nanya di sini, biar kita sama belajar runtut gitu loh. Kan belum tentu yang kita memahami ya. Kalau kita udah memahami sampai di sini ya, ikuti ritmenya, yang baru belajar juga sama-sama belajar gitu loh. Kalaupun ingin nanya di sini ya insya Allah nanti langsung saja komen, nanti saya buatkan video terpisahnya gitu, jadinya nggak langsung tubruk-tubrukan gitu ya. Kemudian jangan lupa ya di subscribe ininya ya. Kemudian ada yang nanya nggak ya di sini sebentar, yang tips triknya ini ya. Alhamdulillah. Oke ya, nanti kalaupun ada pertanyaan di sini akan saya jawab karena ini pakai akun sebelah. Jadi terima kasih sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya akhiri belajar CNC hari ini tentang pembahasan programming CNC. Untuk materi yang pertama yaitu setting material dan benda kerja. Material atau benda kerja ya. Kalaupun ada pertanyaan di lain-lain kolom komentar ya, biar tidak terlalu panjang. Saya akhiri sampai di sini. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.